Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Healthies, kembali nih kita jumpa di podcast Ngobras, ngobrol asik dan sehat. Tentunya masih bersama dengan podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Ya Sobat Healthies, tema kita kali ini yaitu bijak dalam menggunakan antibiotik. Kapan sih waktu yang tepat? Nah, hal ini akan kita bahas lebih lanjut bersama dengan narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya. Yaitu nggak asing sih sebenarnya, saya sama beliau, kita sebelumnya sudah pernah podcast juga gitu. Ibu Hajar Setia Palupi, SSI Apoteker, di mana beliau menjabat sebagai seksi kefarmasian di Dinkes Kabupaten Probolinggo. Assalamualaikum Bu Hajar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Bu Hajar? Alhamdulillah, semoga sehat semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Meskipun cuacanya sekarang lagi mendung sahdu ya Bu ya. Dan nggak sedikit nih Bu orang-orang yang sudah mulai merasakan hawa-hawa tidak nyaman di badannya. Ada banyak yang mulai sakit gitu. Semoga kita semua segera pulih ya, segera sehat kembali. Karena udah sisa berapa minggu lagi ya kita akan berganti tahun ya Bu ya. Betul. Jadi harus tetap semangat menyambut tahun 2025. Ya Bu Hajar, tema kita Bu, bijak dalam menggunakan antibiotik. Nah, kapan sih waktu yang tepat? Nah, sebelum kita lebih lanjut nih Bu Hajar, antibiotik itu apa sih Bu Hajar gitu? Oke. Antibiotik ini sebenarnya kan obat ya, obat yang digunakan untuk menyembuhkan pasien. Cuman yang perlu kita lihat bedanya dengan obat-obat yang jenis lain ya. Untuk antibiotik ini satu digunakan untuk menyembuhkan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Jadi kalau kita istilahnya bilangnya kuman gitu ya, masyarakat bilang kuman itu ada dua jenis, ya. Ada bakteri, ada virus. Nah itu yang harus kita pastikan dulu. Jika untuk penggunaan antibiotik itu hanya dikhususkan untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Jadi yang memang dikhususkan untuk pasien atau orang yang mengalami sakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Ya, itu yang perlu digarisbawahi, dua itu, infeksi dan bakteri. Gitu. Nah, kenapa kemudian kita harus bijak Bu dalam menggunakan antibiotik gitu? Jadi karena antibiotik ini masuk dalam lingkup golongan obat keras ya, yang penggunaannya itu harus menggunakan resep dokter, artinya dia memiliki sifat-sifat tertentu yang akan membahayakan jika penggunaannya itu secara sembarangan. Nah, seperti itu. Nah, masalahnya antibiotik ini adalah berasal dari makhluk hidup. Jadi dia mempunyai kemampuan-kemampuan seperti manusia, bisa mempertahankan diri dan sebagainya. Nah, jika penggunaan antibiotiknya itu tidak sesuai dengan standarnya, ya, maka bisa menyebabkan si antibiotik itu menjadi malah kebal, tahan terhadap, bakterinya menjadi kebal terhadap antibiotik. Atau istilahnya disebut dengan resistensi antibiotik. Nah, itu yang membahayakan. Karena jika pasien itu sudah mengalami resisten terhadap antibiotik, maka akan sulit untuk mencari antibiotik lain yang bisa untuk menyembuhkan penyakit dari si pasien tersebut. Itu jadi pertama. Dikasih antibiotik apapun gitu udah nggak mempan ya, bisa Bu? Bahasanya begitu itu. Ya gampangnya ya. Betul. Yang kedua, resistensi itu bisa ditularkan. Jadi si bakteri yang sudah mengalami resistensi itu bisa menularkan ke bakteri lain yang belum resisten. Nah, kemudian dia membentuk semacam kayak koloni atau koloni kuman di tubuh si orang itu, tanpa sadar dia bisa menyebabkan orang lain juga mengalami resistensi. Itu yang berbahaya. Apalagi kalau kita nggak tahu ya kita itu sudah mengalami resistensi atau enggak, itu yang jadi bahayanya. Terus kapan waktu yang tepat bagi kita Bu untuk mengkonsumsi antibiotik? Jadi, apa nunggu setelah diresepkan dokter? Baik. Jadi pertama yang perlu kita perhatikan bahwa kita tidak boleh sembarangan menganggap antibiotik ini sebagai obat dewa ya. Jadi kadang-kadang seperti itu yang saya lihat di masyarakat, mau sakit kepala, sakit gigi apa semuanya langsung pakai antibiotik gitu ya. Jadi pertama harus dipastikan dulu memang kita itu sudah didiagnosa oleh tenaga medis bahwa kita mengalami infeksi. Kemudian sudah dipastikan bahwa infeksi itu disebabkan oleh bakteri. Itu pertama. Kemudian kenapa kita kok harus ke dokter dulu ya untuk bisa kita menggunakan antibiotik, karena tidak sembarang orang bisa menggunakan antibiotik itu. Misalnya untuk pasien yang balita, bayi, ibu hamil dan sebagainya itu
memiliki kecenderungan yang nggak bisa sembarangan untuk minum obat. Kemudian setelah kita mendapatkan obat antibiotik itu dari dokter, kita harus tahu cara penggunaannya. Misalnya nih, dosisnya diminum 3 kali 1. Nah, biasanya kan masyarakat itu pokoknya 3 kali 1 itu pagi, siang, malam, kan seperti itu ya. Mudahnya begitu. Ya, padahal kan kita harus melihat bahwa satu hari itu ada 24 jam. Jadi kalau diminum 3 kali berarti kita bagi 3, jadi setiap 8 jam. Nah, begitu juga jika misalnya 2 kali 1 sama berarti 12 jam sekali. Nah, harapannya pada saat kita minum antibiotik itu sebisa mungkin pada jam yang sama. Pada jam yang sama. Karena ada jenis-jenis antibiotik itu yang sangat tergantung pada jam minumnya. Begitu. Jadi pada saat misalnya kita terlalu cepat atau terlalu lambat, maka konsentrasinya itu akan berubah dan itu akan mempengaruhi efektivitas dari antibiotik. Kemudian setelah itu kita juga perlu memperhatikan untuk minumnya tidak boleh pakai susu, nggak boleh minum pakai kopi, teh, soda dan sebagainya, pakai air matang, ya air putih matang, ya seperti itu. Kemudian perlu juga ditanyakan apakah kita diperbolehkan minum ini setelah makan, sesudah makan, ataupun misalnya setelah makan itu berapa lama. Bisa saja ada antibiotik yang dia sifatnya penyerapannya akan jauh lebih baik jika dalam kondisi perut yang kosong. Ya, ada yang terpengaruh oleh makanan dan sebagainya. Jadi memang kondisinya ketika kita mengonsumsi antibiotik dianjurkan untuk dalam kondisi perut kosong. Tidak semua. Jadi perlu istilahnya bertanya ya kepada petugas yang ada di sana, khususnya misalnya ada apoteker ya, silakan bertanya pada teman-teman apoteker seperti itu. Kemudian setelah itu jangan lupa satu hal tadi, antibiotik itu harus dihabiskan. Jadi tidak boleh kalau misalnya badan saya udah kerasa lebih enak gitu ya, itu terus nggak usah perlu minum antibiotik lagi gitu, nggak boleh. Jadi misalnya 1 kur dikasih 10 tablet, ya harus dihabiskan 10 tablet. Seperti itu. Sirup juga seperti itu. Misalnya sirup kering amoxicillin, itu juga harus dihabiskan sampai dengan habis. Gitu. Jadi harus tidak ada sisa. Nah, itu salah satu cara untuk mengurangi terjadinya resistensi itu tadi. Jadi si bakteri benar-benar mati, tidak kondisi setengah masih sekarat begitu ya. Karena tadi dia adalah makhluk hidup, dia akan mampu memperbaiki dirinya. Gimana caranya saya bisa bertahan dari serangan antibiotik ini gitu. Seperti itu. Baik Bu Jar, jadi kalau kita ini misalnya katakanlah yang sekarang yang lagi marak itu batuk pilek, disertai radang. Kadang kan orang-orang itu dengan mudahnya ya membeli antibiotik di apotek-apotek terdekat. Nah itu sebenarnya berarti kita itu harus bijak dalam artian nggak semua penyakit itu sembuh dengan antibiotik ya Bu ya. Betul. Tidak dianjurkan ya. Baru demam 2 hari aja udah minta antibiotik. Betul. Nah, ini penyakit seperti apa yang kemudian memang diharuskan untuk mengkonsumsi antibiotik Bu? Atau dalam rentang waktu berapa lama gitu? Dari kacamata ini ya, kacamata apoteker ya. Jadi pertama tadi yang saya sampaikan, kita harus pastikan itu penyakitnya memang infeksi kah atau bukan? Karena demam itu kan macam-macam ya. Demam itu macam-macam. Misalnya kita sakit perut pun, mah kumat gitu ya, itu juga akan demam. Infeksi juga sama. Cuman bedanya kalau dia demam karena infeksi itu biasanya lebih tinggi Bu. Jadi suhu badannya bisa naik antara 38 derajat ke atas gitu ya, seperti itu. Kemudian misalnya kalau kita kalau tadi Ibu nyampaikan masalah flu. Nah, flu itu hampir sebagian besar ya itu disebabkan oleh virus. Kalau gejalanya mirip sekali, ya gejala infeksi oleh virus ataupun oleh bakteri itu mirip sekali Bu. Jadi kita nggak bisa membedakan. Oleh karena itu tadi saya sampaikan lebih baik ke dokter gitu ya untuk memastikan diagnosanya itu apa. Jadi kalau memang virus maka tidak ada gunanya kalau diberikan antibiotik. Ya, tadi kan antibiotik bakteri, infeksi dan bakteri itu dua hal yang penting. Jadi harus dipastikan dulu dan pada saat kita melakukan apa istilahnya ya ke dokter gitu ya. Itu kan pasti akan ditanya berapa lama sakitnya, gejalanya seperti apa secara detail, baru beliau akan menyimpulkan diagnosanya seperti ini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya masih baru-baru saja ya lebih baik
klinik atau ke fasilitas kesehatan lainnya saja. Gitu ya. Lebih Jadi aman. tadi kalau dari Bu Hajar itu berarti tadi itu satu, tidak boleh membeli atau menggunakan antibiotik tanpa resep dokter. Ya Dok ya. Ya Bu Hajar ya. Terus antibiotik itu harus diminum sampai habis. Sampai habis. Dan minumnya pun itu harus dengan rentan waktu yang tetap. Ya, betul. Oh iya. Pada jam yang sama. Pada jam yang sama. Usahakan gitu. seperti Gitu. itu. Bu pernah ada kasus nggak sih Bu, mungkin karena salah dalam menggunakan antibiotik sampai bagaimana mungkin? Kalau sependek pengetahuan saya belum pernah tahu karena untuk membuktikan bahwa si bakteri ini sudah resisten atau enggak itu ada cara tersendiri. Jadi menghitung kayak apa ya istilahnya semacam lab pakai darah gitu ya, dan si pasien kemudian diambil, kemudian dikultur seperti itu sehingga tahu oh ini yang masih sensitif, ini yang sudah resisten. Kalau di sini saya kok belum pernah tahu gitu. Kalau rumah sakit yang besar-besar seperti Saiful Anwar, Sutomo itu setahu saya sudah ada kultur seperti itu. Jadi misalnya pasien 7 hari diobatin kok nggak ada perubahan, itu baru kemudian itu jadi pertanyaan ya Bu ya. Mungkin selama itu pula si pasien ini yaitu tadi mengonsumsi antibiotik kurang tepat ya, kurang bijak dalam menggunakan antibiotik. Kita nggak pernah tahu posisi riwayatnya pasien itu seperti apa ya. Seperti ya itu tadi saya cerita masyarakat Kabupaten Probolinggo itu masih mendewakan antibiotik itu tadi. Tapi Bu Hajar ada nggak sih Bu obat-obat antibiotik yang mudah sekali untuk dibeli masyarakat di apoteker? Biasanya apa? Merek-merek apa ya? Seperti apa gitu? Contoh antibiotik. Kalau sepemahaman saya yang pernah saya dapatkan pada saat diskusi ya dengan kader dan sebagainya itu seperti tetrasiklin itu obat apa? Antibiotik apa? Antibiotik. Untuk apa itu, Ibu? Sebenarnya itu untuk penyakit apa ya istilahnya? Obat tetra itu? Iya, antibiotik dia sebenarnya. Itu antibiotik. Antibiotik. Cuman di masyarakat itu terkenal ada satu merek tertentu ya terkait dengan tetrasiklin. Mereka kalau tetrasiklin nggak paham, tapi kalau super tetra. Oh iya, super tetra. Ya itu super tetra. Itu antibiotik ya? Antibiotik. Tetapi oleh masyarakat itu saya tanya biasanya dipakai apa Ibu? Ya untuk sakit mata, kalau jatuh. Saya baru tahu kalau itu gitu. Antibiotik. Iya, itu kan semuanya. Jadi ada orang luka juga minumnya sakit perut katanya. Iya, gitu. Padahal itu yang tepat itu untuk apa Bu? Antibiotik khusus untuk apa? Untuk infeksi. Untuk infeksi. Iya. Kan belum tentu sakit mata benarkah karena infeksi atau mungkin kelilipan atau bagaimana atau sakit perut kenapa mungkin dia emah bukan karena infeksi dan sebagainya. Tuh ada loh di masyarakat kita itu luka itu ditaburi sama super tetra itu Bu. Jadi nggak diminum gitu. Iya itu perilaku ya. Langsung ditaburi di lukanya. Betul ya saya pernah dengar juga seperti itu. Begitu ya Bu Hajar ya. Jadi ya cukup membuat was-was kalau kita tidak menggunakan antibiotik dengan bijak itu tadi. Potensinya itu tadi resistensi ya. Betul. Akhirnya ketika kita benar-benar sakit betul. Dan kemudian kita membutuhkan antibiotik, nah kita itu nggak dapat obat antibiotik yang pas untuk tubuh kita ya, untuk mengatasi penyakit kita. Nah, oke. Bu Hajar, kalau tips dari Bu Hajar sendiri untuk masyarakat nih Bu, agar mungkin masyarakat ini dapat lebih bijak lagi dan tidak mudah untuk menggunakan antibiotik itu apa Bu Hajar? Pertama, masyarakat tuh perlu tahu terkait dengan penggolongan obat. Jadi obat itu terbagi menjadi 4 jenis. Jadi ada obat bebas terbatas, obat keras, dan golongan narkotika. Jadi untuk obat bebas dan bebas terbatas yang lingkarannya hijau sama lingkarannya biru itu yang boleh dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Kalau dia sudah lingkarannya merah dengan huruf K di tengahnya, itu artinya dia membutuhkan judgement dulu dari tenaga medis sebelum dia melakukan membeli seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena obat-obatan yang golongan keras itu dia memiliki sifat-sifat tertentu tadi yang sangat mempengaruhi terhadap kondisi si pasien, bisa hamil dan sebagainya, itu akan mempengaruhi. Dan itu bisa memberikan efek yang tidak baik kalau penggunaannya dilakukan secara tidak tepat, termasuk antibiotik. Kemudian antibiotik ini juga yang perlu difahami bahwasanya penemuan antibiotika baru itu tidak secepat penemuan obat-obat jenis lain.
Seperti itu. Sehingga kita benar-benar harus menjaga obat-obat yang sudah ada sekarang, antibiotik yang ada sekarang, seperti itu. Jangan sampai terjadi resistensi. Jadi kita akan bingung kan kalau misalnya kita infeksi kemudian kita coba dengan berbagai macam jenis antibiotik nggak bisa, itu kan akan membahayakan jiwa dari si pasien itu. Jadi yang jelas itu. Kemudian yang terakhir, kalau di kami ada 2 slogan ya di apotek itu, ada istilahnya Dagu Sibu sama 5O. Jadi pertama, Dagu Sibu itu kan dapatkan obat dengan benar. Artinya kita membeli obat jadi tempat-tempat yang legal, yang dimana pasien-pasien itu bisa mendapatkan penjelasan terkait dengan obat yang dia beli. Gu itu gunakan obat dengan benar. Kita bisa pakai cara 5O itu tadi. Tanya dulu, pertama itu adalah apakah nama atau kandungan dari obat ini. Yang kedua, obat ini indikasinya apa? Yang ketiga, obat itu dosisnya berapa? Yang keempat, obat itu cara penggunaannya bagaimana? Yang terakhir, obat itu efek sampingnya ada nggak sih? Seperti itu. Oke, baru yang C itu adalah simpan dengan benar. Jangan sampai kita sudah beli dengan mengeluarkan uang ya, kemudian kita simpannya dengan sembarangan, akhirnya menurunkan mutu obat, simpan di tempat yang tidak lembab, kering, dan tidak langsung terkena sinar matahari, dan yang terakhir buang obat dengan benar, seperti itu. Jadi, itu yang perlu kita ingat terkait dengan penggunaan obat, apapun itu. Jadi ya Sobat Healthies, yang paling penting adalah dalam kita menggunakan antibiotik itu jangan mudah membeli antibiotik meskipun itu di apoteker ya Bu ya. Nggak semua penyakit itu sembuh dengan antibiotik gitu. Nah, kalaupun nanti harus mengkonsumsi antibiotik, jadi diusahakan harus habis. Dan yang terakhir yaitu minumnya itu harus sesuai dengan jam minum yang sudah diresepkan oleh dokter. Cara pakainya gitu. Agar apa? Agar itu tadi seperti yang Bu Hajar sampaikan, agar tidak resistensi. Ya. Itu tadi Sobat Healthies, kita sudah mengulas lebih lanjut kenapa sih kita itu perlu untuk menggunakan antibiotik itu dengan bijak. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Hajar. Bu Hajar, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kesempatan. Ya, Ibu sehat selalu buat Bu Hajar. Terima kasih. Dan kami mohon maaf mungkin tadi apabila tadi ada hal-hal yang mungkin kurang sesuai atau mungkin kurang pas gitu Bu ya. Dan terima kasih Bu Hajar atas waktunya. Sampai jumpa, jangan kapok lagi ya Bu ya, diundang di podcast. Ya, pemirsa Sobat Healthies, itu tadi diskusi kita bersama dengan Ibu Hajar. Nah, saya mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.